Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya dikeluhkan oleh mahasiswa atau ada mahasiswa yang mengeluhkan kenapa sih sulit membaca buku filsafat sehingga bisa memahami isi dari sebuah buku. Ya, beberapa kali memang saya mendapatkan semacam curhatan dari mahasiswa yang mengatakan bahwa membaca buku filsafat itu sulit, membaca buku filsafat itu berat. Saya sebagai pengajar mata kuliah filsafat tentu perlu untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya cara membaca buku filsafat. Sebagaimana kita ketahui bahwa posisi, situasi, kondisi, dan mood saat kita membaca itu sangat menentukan. Saya kira bukan hanya dalam membaca, ya, dalam beraktivitas pun begitu. Ketika kita bekerja, suasana, kondisi kita bekerja, mood kita itu mempengaruhi saat kita melakukan sebuah pekerjaan nyaman atau tidak. Nah, aktivitas membaca di dalamnya seperti membaca buku berat seperti buku filsafat ini, maka perlu ada kesiapan atau ada langkah-langkah untuk kita benar-benar bisa membaca sebuah buku dengan mudah, dengan nyaman, paham isinya, dan mendapatkan ilmu dari buku yang kita baca tersebut. Berikut ini saya jelaskan 10 tip membaca buku filsafat. Yang pertama, niatkan ibadah. Menuntut ilmu itu dalam agama itu hukumnya adalah wajib. Maka ketika kita belajar seperti aktivitas membaca, itu adalah proses sedang mempelajari sebuah ilmu. Karena kita melakukan sebuah kewajiban, maka kita akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Karena itu, mulailah membaca itu dengan niat mencari ridho Allah supaya kita dimudahkan dalam membaca buku yang kita pelajari. Bahkan di dalam Islam itu kita diajarkan bagaimana sebelum belajar itu kan ada membaca doanya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah saya atau tambahkanlah ilmu yang banyak pada diri saya dan berikanlah saya pemahaman atas semua ilmu itu. Nah, jadi yang pertama adalah niatkan ibadah. Yang kedua, membaca dalam kondisi nyaman. Tempat, suasana, posisi nyaman itu bisa berbeda bagi setiap orang. Ada orang yang menyukai tempat umum seperti di luar ruangan, ya outdoor seperti di taman, ya di perpustakaan umum. Atau ada orang yang bisa juga membaca di tempat yang ramai, yang bising, itu tergantung. Intinya kita cari cara membaca itu di mana kita merasa nyaman saat membaca itu. Terserah bagaimana nyamannya menurut kita, karena satu dan lain hal orang itu berbeda ya cara nyamannya dalam keadaan membaca. Yang ketiga, tidak memaksakan diri ya. Kalau rasanya kita sulit membaca atau kita tidak bisa menamatkan buku yang kita baca, misalnya 1 jam saya harus menamatkan buku ini, saya harus bisa memahami. Kalau ternyata kita tidak bisa menamatkan dalam 1 jam, atau kita mungkin lagi tidak dalam kondisi nyaman, maka sebaiknya kita tidak memaksakan diri untuk menamatkan buku yang kita sudah targetkan untuk membacanya tersebut. Ya, endapkan dulu ya supaya apa yang kita baca itu juga lengket ya dalam ingatan kita, sehingga kita bisa menemukan semangat baru lagi ketika sewaktu-waktu nanti kita mulai lagi ketika kita sudah merasa nyaman untuk membaca kembali.
Lalu yang ketiga, yang keempat, menghindari skimming. Ya, skimming ini kan membaca cepat, membaca meluncur ya ibaratnya ya. Jadi membaca cepat itu memang cocok diterapkan untuk membaca buku-buku yang ringan ya, seperti komik ya, novel misalnya. Tapi kalau buku-buku seperti buku filsafat kita tidak bisa semudah itu, maka hindari membaca skimming. Upayakan buku yang kita baca itu membacanya tenang ya, santai, rileks ya. Lalu secara perlahan-lahan kita bisa memahami apa yang kita baca. Jadi godaan membaca cepat itu kadang-kadang juga ada kelemahannya juga, bisa melakukan poin-poin penting yang mestinya harus kita baca. Yang kelima, buatlah sistem membaca yang pas ya. Kebanyakan mahasiswa ya butuh membaca seluruh materi bacaan ya. Begitu juga dalam buku filsafat, bagi mahasiswa filsafat ya membutuhkan pemahaman atas sebuah buku yang dia baca. Karena seiring dengan semakin bertambahnya studi bacaan filsafat dan banyaknya pemikiran-pemikiran filsuf ya, maka buatlah sistem membaca yang pas. Misalnya kalau yang sulit kita memahaminya ya kita tinggalkan dulu, kita lanjutkan membacanya, kita kasih kode atau kasih tanda, nanti bisa kita ulang kembali, sehingga kita tidak memaksakan diri dalam membaca itu bila ada poin-poin penting yang kita tidak mampu untuk memahaminya dalam waktu singkat ya, maka lakukan dengan membuat sistem membaca yang pas, dan masing-masing orang tentu berbeda ya. Yang keenam adalah highlight bagian terpenting saja ya. Jadi saat membaca materi untuk pertama kalinya, amati dulu daftar isinya, itu yang penting ya. Pokok-pokok pikiran kunci dari buku itu, dari penulisnya, atau daftar istilah yang ada. Kemudian baca secara singkat ya seluruh isinya, baca dengan agak cepat, dan selesaikan setiap halaman itu ya kira-kira 30 sampai 60 detik ya. Lalu sorotlah istilah-istilah dengan gagasan penting ya, dengan pensil, dengan stabilo gitu. Nah, agar kita nanti mudah mengingat istilah-istilah yang ada dalam buku yang kita baca. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, persiapkan hipotesa. Jadi saat membaca untuk kita ya, karena mungkin kita beberapa kali dalam membaca sebuah buku, karena buku filsafat itu tidak cukup kadang-kadang satu kali kita langsung paham setelah kita membaca atau menghafalnya. Bacalah beberapa kali sampai kita benar-benar paham ya. Lalu kita membuat hipotesa dari buku yang kita baca. Jadi perakiraan sementara kita, oh ini buku ini isinya tentang ini, poinnya ini, penekanannya pada hal ini, oh filosof ini bicara tentang ini, teori-teorinya ini ya. Minimal kita sudah punya gambaran awal ya dari buku yang kita baca tersebut. Kemudian yang kedelapan, dalami sebanyak mungkin pemikiran filsuf. Filsuf itu punya banyak teori, punya banyak konsep, punya banyak pemikiran. Maka kita dalami sebanyak mungkin agar kita tahu teori-teori mereka, pandangan-pandangan mereka, konsep-konsep mereka. Ya. Nah, satu-satunya cara untuk membiasakan kita dengan teori-teori tersebut adalah dengan membenamkan diri dalam karya mereka, dari tulisan-tulisan mereka. Jadi kita semacam hanyut dalam lautan pemikiran mereka, kita selami dengan baik, lalu kita ambil poin-poin pentingnya, sehingga kita akan merasa puas setelah membaca secara keseluruhan. Oh, ternyata isi buku itu seperti ini. Ternyata yang selama ini saya tidak tahu menjadi tahu ketika saya membaca konsep pemikiran sang filsuf itu dalam buku ini. Lalu yang ke-9, pelajari konteks pemikiran ya. Setiap karya filsafat selalu ditulis secara berkaitan sesuai dengan konteks sejarah maupun budaya tertentu saat itu. Ya, memang karya-karya bersifat sepanjang masa menyajikan kebenaran dan argumentasi yang dapat diterapkan di zaman modern. Namun setiap karya juga memiliki sisi-sisi bias budaya yang kadang-kadang perlu juga kita perhitungkan. Jadi kita harus memikirkan siapa penulisnya, kapan ditulisnya, kapan dipublishnya ya.
target pembaca yang disasar itu siapa oleh buku tersebut, serta tujuan asli dari penulisan buku tersebut. Lalu yang terakhir, cari dan gali pemikiran utama. Ya. Sebagian gagasan kunci utama akan tampak jelas dan dinyatakan secara eksplisit, ya. Namun banyak juga yang tidak. Nah, kita perlu mempelajari bagian-bagian dan gagasan kunci yang kita temukan saat membaca untuk pertama kalinya, ya. Jadi gagasan kunci ini bisa bersifat positif atau negatif. Temukan gagasan yang dibahas dalam tema-tema tersebut, kemudian gunakan pernyataan penulis tentang gagasan itu untuk menemukan apakah gagasan kuncinya positif atau negatif. Saudara sekalian, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan 10 tips membaca buku filsafat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.